ternyata kapal yang ada nama saya itu diserang oleh tentara Israel. Perjalanannya panjang adalah ketika kemudian satu relawan kita sempat bermukim di Mesir untuk mencari tanda kutip celah buat masuk. Celah untuk masuk. Satu ruangan yang hanya cukup 80 orang diisi oleh ratusan orang. Rumah sakit Indonesia dibilang negara yang paling dermawan nomor 1 di dunia. Masya Allah. Rumah sakit Indonesia yang di Gaza yang sekarang sudah acak-acakan diacak sama Israel nih, ke depan bagaimana, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Kali ini bersama dua tamu mulia kita. Yang pertama ada Ibu Siti Fadilah Supari. Ibu, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Sehat. Insya Allah sehat. Masya Allah. Bersama Dr. Henry Hidayatullah dari Presidium Mercy, Dok, ya. Masya Allah. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang, Mas. Selamat datang di studio FKM Podcast. Ini kumpulan anak-anak masjid, Bu. Anak-anak masjid yang alhamdulillah dari sejak 98 2023 kemarin seperempat abad. Alhamdulillah 25 tahun. Ya, kita alhamdulillah bergerak di dunia dakwah dan kemanusiaan. Core kita dua itu, Dok. Mohon doanya dan bimbingannya ini untuk kita anak-anak masjid biar bisa manfaatnya lebih untuk bangsa dan negara dan untuk kaum muslimin terutama. Masya Allah. Ibu dan dokter izin ini kita ngobrol-ngobrol. Yang pertama, panjenengan berdua ini kan dikenal sebagai inisiator rumah sakit yang ada di Gaza, Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Kalau boleh izin bercerita sedikit, mungkin Bu Fadilah, itu dulu asal-usulnya gimana kok ada rumah sakit Indonesia di negeri orang gitu kan, apalagi di wilayah konflik Gaza gitu ya, yang kita masuk aja kesulitan gitu. Itu gimana, Dok? Dari siapa dulu nih? Bu Fadilah dulu ya. Ya, gini. Saya ini ketiban sampur ya dari Gusti Allah. Ketiban sampur. Karena kita saling tidak ngerti itu. Maksudnya sebetulnya Yusuf dan kawan-kawan itu sudah pingin banget bikin rumah sakit di sana, tapi mereka kesulitan untuk cari tanah karena kan UCS kan LSM, Mercy kan bukan government. Nah kebetulan saya menjadi Menteri Kesehatan saat itu kan melawan WHO, melawan mereka lah, melawan isu mereka. flu burung itu ya pada waktu itu. Dan itu suatu kejadian yang sangat luar biasa pada saat itu, sehingga menteri-menteri kesehatan yang Islam itu berkumpul lah selalu berkumpul ngobrol-ngobrol ini, sehingga mereka jadi fanatik terhadap saya karena saya musuhnya seperti musuh mereka, terutama yang Palestina. Pada suatu hari kita sedang meeting, tiba-tiba saja dia bawa gambar, Bu, kita kepengen punya rumah sakit di Gaza. Ini tanah saya sumbangan ya pada ibu, tapi kita dibikin rumah sakit. Saya waktu itu bingung, kalau dapat tanahnya tuh nanti siapa yang bikin gitu. Kebetulan saya dekat dengan anak-anak Mercy, terutama Pak Dr. Yusri Rizal. Dia sering berhubungan dengan kami dan ideologisnya sama kayak gitu. Dan kemudian saya ingat nanti aku mau tanya sama dia, barangkali dia tahu siapa yang mau bikin rumah sakit. Kalau pemerintah hampir nggak mungkin karena saya harus mengajukan itu ke DPR. DPR kayak gitu. Terus semua dari DPR ya. Nah saya oke, tapi saya cari dulu. Saya belum bisa mengatakan Anda siapa yang nanti akan bisa. Bener ya. Kok aneh ya kok di Gaza kan tempat perang, aku bilang gitu ya. Yes, memang di situ. Saya butuh di situ karena orang yang kena tembak, kena apa, butuh diobati. Nggak ada tempat untuk
berlindung, tidak ada tempat untuk berobat. Iya. Ada ternyata ada Syifa tapi di sebelah selatan ya. Asyifa, iya. Di tengah. Ini sebelah barat kalau nggak salah. Utara. Utara. Utaranya Syifa berarti. Iya. Gajah Utara. Nah, terus kemudian saya pulang, kemudian saya telepon sama Pak Dokter Yusi. Dokter Yusi, saya itu dapat ini katanya. Wah, dia kaget banget sampai begini, nampaknya dia nangis kali ya. Begini lama banget, kenapa? Ternyata, ya Allah, Bu, saya ini sebetulnya sudah sangat pengen banget dan sudah mengumpulkan uang, tapi uangnya sudah ngumpul, tapi mau untuk apa belum, terus akhirnya dibeliin apa waktu itu? Waktu itu obat-obatan, ambulans. Uang khusus untuk Palestina. Iya. Ya, jadi kemudian padahal pengennya sebenarnya duit itu dikumpulkan memang untuk rumah sakit gitu, tapi kok tanahnya belum ini. Oke deh, kalau gitu di proses saja lah. Itu kira-kira tahun 2007. Ibu masih menteri itu ya berarti ya? Iya. Nah terus akhirnya sudah saya senang banget. Alhamdulillah ada yang tak percaya, saya percaya banget sama Yose, dan saya tahu ideologisnya dia orang yang lurus, orang yang jujur, orang yang enggak pernah ada kepentingan pribadi. Masya Allah. Nah itu saya jadi tenang gitu, dan Yose mulailah dia kelabakan. Nah pada waktu tahun 2008, 2009 mereka dibohongi lagi, belum. Nah pada waktu itu yuk kita nyumbang ke sana. Nah bareng-bareng sama antara Departemen Kesehatan, tapi sebetulnya saya mau menggerakkan anak-anak yang saya kenal baik ini. Nah saya obat-obatannya dari rumah sakit, dari kita, dan pasukannya. Terus kita kerjasama dengan ambasador Palestina yang ada di sini. Siapa namanya waktu itu? Yang bahasa Indonesia itu. Nah itu. Berarti mengkampenkan rumah sakit ini? Belum. Akhirnya tanahnya diurus oleh Mercy sepenuhnya dengan surat kuasa itu dari saya yang bawa Pak Sarbini. Nah, itu akhirnya dari Perdana Menterinya langsung menyerahkan. Karena Mercy tak ditunjuk oleh pemerintah tuh. Saya kan pemerintah. Karena saya menteri. Nah, itu jadi itulah dipercaya banget. Pemerintahan yang memberikan tanah itu pada kita. G2G, government to government. Itu kebetulan waktu itu yang berkuasa Hamas. Pemerintah saat itu Hamas. Ismail Haniyeh. Betul. Ismail Haniyeh. Itu ceritanya. Sekarang Fatah ya. Nah, setelah itu menggulirlah Mercy, dan Mercy sangat bisa saya percaya, dan saya sangat kagum sekali dengan mereka, dengan ketulusannya, dengan keikhlasannya. Dan kemudian saya ngikutin terus, dan pada tahun 2010 saya menjadi Bantimpres. Jadi Bantimpres itu jadi penasihatnya presiden. Itu Yose minta tolong lagi untuk mencari sekolahan untuk anak-anak dokter dari Palestina. Jadi kami carikan lagi dengan Menteri Persana, karena penasihat presiden karena presiden manggil Menteri Pendidikan, manggil Menteri ini tolong, dan kemudian kita titipkan. Dan berarti anak-anak Palestina sekolah di sini, sekolah di Indonesia ya. Kita ada di UNS juga. Dibiayai oleh. Siap. Nah, lucunya, dan saya terus berkelindan terus dengan Mercy dan Palestinanya. Bahkan saya pernah bolak-balik disuruh oleh, padahal saya menteri tapi disuruh sama mengantar sumbangan itu tahun 2010. Naik kapal Mafi Marmara itu. Bu Siti ikut? Iya. Nah saya sudah pamit sama Pak SB. Lah pura-puranya saya ke Genève gitu pamitnya. Dari Genève ke Turki naik Marmara ke Mafi Marmara ya. Tiba-tiba pada waktu mau berangkat semua sudah beres. Besoknya mau berangkat tiba-tiba tidak boleh berangkat. Wah, oleh Pak SB. Nah terus ternyata
kapal yang ada nama saya itu diserang oleh tentara Israel. Oh, Ditembakin. Ya. Ada 11 berapa kapal itu ya dok ya? 7. Yang ininya 1. Oh, yang diserang satu. Yang lainnya? Jadi tembaknya tidak ada. Oh iya. Nama dok. saya. Itu ada sangkut pautnya sama 2006 ke 2009 dok? Bu, ada nggak? Kan dulu saya ada waktu itu nama saya Bu Siti kan sangat terkenal. Ya. Menentang mereka. Ya. Itu ya. Oh, Masya Allah. Padahal menentangnya dalam bidang kesehatan. Kesehatan. Tapi kan mereka ya namanya tahu sendiri akhlaknya orang. Betul. Masya Allah ya. Ya, setelah itu tahu begitu. Ya, Ibu udah di Indonesia itu ya waktu. Ya, jadi saya nggak jadi berangkat. Saya Iya. baru tahu. Dan mungkin Pak SBY mendengarkan ada dari keselutingan terus Masya Allah. Saya ke Dr. Henry dulu dok. Ya. Mercy ini sejak tahun berapa dok? Sejak tahun 99. Itu concernnya hanya di rescue, emergency rescue atau sesuai namanya ya? Iya, sesuai Medical namanya. Emergency Rescue. Medical Emergency Rescue. Rescue Palestina atau luar negeri dan negeri atau? Awalnya justru berawal dari kisah ketika terjadi kerusuhan konflik horizontal di Maluku, di Ambon. Oh ya. Terus di Palu. Itu dulu Bu. Di Ambon dulu ya. Di Ambon. 2000-an berarti itu. Tahun 99 ya. Iya. Nah, dengan berbagai informasi yang kami terima pada saat itu, kebetulan waktu itu saya masih mahasiswa Bu. Masih sangat energik. Masih mahasiswa tingkat 5. Tingkat 5. Sebenarnya pergerakannya awalnya dari mahasiswa dulu. Muncullah yang kemudian kita bentuk dengan nama Tim Medis Mahasiswa UI. Tim Medis Mahasiswa UI. Di situ ada dokter, ada perawat, kemudian ada psikolog juga. Dari Tim Medis Mahasiswa berangkatlah ke Ambon. Informasi yang kami dapat karena memang kondisi pasien-pasien banyak terlantar. Dapatnya dari mana? Salah satunya adalah dari Wartawati Republika. Wartawati Republika yang beliau baru bertugas sana, kemudian menyampaikan berita bahwa pada kondisi kerusuhan korban-korban ada sebagian korban yang jahit lukanya pakai benang jahit biasa, benang jahit baju. Nah, dari situlah kemudian bergerak kita ngumpulin dana, merangkul dari berbagai pihak, berangkatlah cerita ke sana. Sesampai di sana kami ngontak. Kebetulan karena mahasiswa semua. Sebetulnya gini, kami menyadari penuh bahwa kasus-kasus yang ada di Maluku bukan kasus mahasiswa lah. Kasus horizontal antar. Bukan, artinya penanganannya. Oh ya. Penanganan bukan isunya mahasiswa. Medisnya saya dokter bedah. Ya. Korbannya ini serius nih. Udah level dokter, bukan mahasiswa. Jose juga belum. Dokter Jose baru lulus dari ortopedi. Sudah lulus beliau, baru lulus Bu. Pada tahun itu baru lulus. Nah, sampai ke sana, nyampe di, tapi karena kita udah mencoba merangkul, nggak ada yang mau nih ceritanya. Nah, termasuk Pak dosen kita coba, dok, ikutlah gitu. Tidak pada mau itu karena apa dok? Karena memang riskan, kemudian kan isunya kan pada saat itu sara agama ya. Iya, agak ini menjauh lah ya. Agak menjauh. Terus gimana? Berangkat sampai sana, ya kemudian, wah ini kondisi kayak begini mah kita nggak bisa sendirian nih. Kita kontak lah teman-teman Jakarta, tolong cariin dong dokter bedah kayak dokter ortopedi. Mencarilah, ketemulah itu 3 itu Bu. Dokter Jose, dokter Basuki, dokter Syafiq, Salama, bertiga. Baru kemudian nyusul berapa hari setelah kita sampai di Maluku. Pas sampai di Maluku, memang pada saat itu baru bergejolak lagi di Pulau Tual. Maluku sekarang ya jadi Maluku Tenggara ya, Maluku Tenggara. Itu di Tual bergejolak lebih hebat lagi. Nah, berapa hari kemudian kita kontak-kontak, akhirnya datanglah nyusul bertiga dokter bedah ortopedi. Kurang lebih gitu awal mulanya justru gerakan itu ya. Kita ngelihat bahwa kasus ini tidak sebentar, ini akan panjang. Sehingga setelah pulang berkomitmen, kita bikinlah, yuk kita bikin apapun namanya, kita bikin yang bergerak mobile,
ya independen, ya bisa menangani kasus-kasus konflik Emergency, horizontal, perang dan bencana. Sampai kemudian isu Palestina mulai digarap Mercy di tahun berapa? Sebetulnya isu Palestina waktu itu belum menjadi concern kita karena waktu itu kan episode ini Bu, bencana-bencana di Indonesia banyak. Ya, saya dekat. Aceh. Saya jadi menteri itu kan penuh dengan bencana. Iya, betul. Pas awalnya saya kenal itu pada waktu tsunami. Betul. Tsunami Mercy. Iya. Maksudnya. Itu tsunami itu bulan Desember 2004. Ya, benar. Nah, jadi itu tahun pertama gitu. Iya. Tahun pertama Ibu. Bulan Betul. pertama. Bulan pertama jadi menteri. Oktober saya dilantik, Desember tsunami. Nah, kemudian saya melihat ya di Allah Aceh menautkan itu dengan suatu peristiwa di mana Yusri Rizal itu menyelamatkan anak-anak yatim yang ada di beberapa keluarga. Anak-anak yatim Aceh korban tsunami. Iya. Itu akan ada gerakan seperti itu? Trafficking ya. Oleh NGO luar. Iya. Yang kerjasama. Ada kerjasama dengan LSM sini. Iya. Juga. Ketahuan sama Yusri. Kenal lah sama Bu Siti. Terus berantemnya tuh Yusri ngotot dan berani banget. Padahal mereka belakangnya kan orang asik-asik. Ya udah ke menteri. Disitulah saya ketemu, saya kaget. Ini dia teman saya. Masya Allah. Dari situ. Jangan sampai itu terjadi. Iya. Trafficking dibawa keluar kan dengan sangat mudah ya. Pada saat itu kan relatif sudah siap. Iya. Kapal terbangnya sudah siap. Anak-anak dikumpulkan tiba-tiba di-cut sama Betul. Maka dilaporkanlah ke menteri itu. Malah saya bilang yang ke-cut. Karena Yusri alasannya takut agamanya nanti bagaimana Bu? Iya benar. Masya Allah. Wah, saya langsung aja Yusri yang menang. Berarti itu ilegal ya Bu? Nah setelah itu ilegal ya human trafficking? Legal. Terus jadi siapa mereka sponsor? bantuan dari luar menyelamatkan anak-anak. Oh gitu. Judulnya menyelamatkan anak-anak. Oke. Mereka akan di fase bencana 2004, kemudian terus ada Jogja juga ya. Jogja iya. 2006 ya, Jogja ya. Iya, 2006. Terus Telanggana. Ya. Bencana Ya, terus tim utama. Oh, Mercy ya. Saya itu Mercy berangkat istimewa banget. Iya. Misalkan waktu itu ya terus dapat kendaraan khusus ya. Waktu setelah kenal gitu. Terus Mercy mulai Palestina tadi tahun berapa tuh? Concern sebetulnya mungkin kan awal kita 99 2001 tuh Afghanistan. Kita misi ke Afghanistan, jadi Afghanistan lebih ke Afghanistan. Mungkin sekitar 2006-2007 lah. Iya pastinya. Sekitar 2006-2007. Setelah Aceh lah ya. Setelah Aceh, di mana perjalanannya panjang adalah ketika kemudian satu relawan kita sempat bermukim di Mesir untuk mencari tanda kutip celah buat masuk. Celah untuk masuk, mencari link penyaluran. Kurang lebih gitu. Nah, ketemulah kemudian di 2008 dengan adanya invasi Israel. Bu Siti menginisiasi akhir Desember kami dikumpulkan bertemu dengan Pak Dubes ya, Pak Dubes Palestina untuk Indonesia segala macam. Dalam 2 hari betul. Itu sangat cepat sekali. Kemudian dikirim kombinasi kolaborasi antara government, DPS dengan NGO. Nah, itu suatu yang sangat kuat sekali. Itu kolaborasi luar biasa. Itu hanya Allah yang mengatur itu. Kalau enggak ya enggak bisa ya. Betul. Benar, enggak ada dukungan government juga mentok ya. Betul. LSM itu, Dok. 2008 akhirnya berangkat. 2009 karena itu kejadiannya 2008 Desember. Oh iya, sampai saya ingat adalah fase-fase malam tahun baru, kemudian tahun barunya berjibaku dengan kegiatan untuk mempersiapkan. Saya sedang nonton TV gini, tiba-tiba saya lihat bom
langsung telepon. Yose itu Palestina dibom. Ayo siapin ini, siap ibu, langsung dalam 2 hari berangkat. Itu berapa relawan nih berangkat itu, Dok? Waktu itu kalau dari kami 5 yang semuanya alhamdulillah masuk ke Gaza. Lewat pintu Rafah. Disitulah pertama kali kemudian kita bisa sangat masuk. interaksi kuat dengan Gaza. Tadinya nggak bisa masuk pintu Rafah. Betul. Itu berarti kerjasama dengan Mesir atau? Saya kerjasama dengan Menteri Kesehatan Mesir. Oh. Ini sudah kerjasama dengan di Palu, di sana tetap nggak bisa ya. Iya. Di Palu tuh nggak tahu tuh kenapa sih Mesir nggak mau berarti. bantu gitu. Ya, saat Nah, itu akhirnya saya terobos ke Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan Mesir. Karena tadi sudah punya link Rafah, ya saya punya sama link tuh. Menteri Kesehatan. Oh, gitu ya. Saat itu presidennya Mursi. Nah, tapi mereka saya sahabat dengan Menteri Kesehatan Mesir dan dia mengatakan bukankah negerimu itu sama dengan negara saya? Apa Ya. sama mereka kan harus takut. Kenapa kamu berani? Katanya. Saya kan nggak bisa katanya. Insya Allah. Berani aja saya bilang begitu. Insya Allah. Tapi di saya nggak berani. Baik. Betul, tapi berteman. Berteman. Jadi baik. hatinya Iya. mensupport, tapi dia nggak berani seperti aku nggak berani seperti kamu. Iya. Dia bukakan jalan lah ya. Dok. Iya. Bukakan jalan. Yang salah satunya Rafah. Iya, Masya Allah bisa tembus Rafah. Karena justru orang kita sendiri juga tidak mau bantu. Benar-benar. Ya. Negara-negara di sekitarnya juga katakan dari ya. Daripada Masya Allah. nanti salah gitu kali ya. Iya. Terus akhirnya inisiatif untuk membuat RS Indonesia di Gaza itu dari tahun berapa estafetnya itu? Startnya mulai Iya, startnya setelah mulai tahun 9. 2008 itu udah ada habis gambaran. masuk, ya. Oh, ternyata lewat government gitu. Iya. Terus jadinya di berapa tahun itu, Dok? 2011. 2009. Jadi gini, 2009. Jadi donasi. Jadi gini, karakteristik masyarakat Indonesia itu donasi akan Besar tinggi ketika ada kejadian. konflik. Oh, Ketika kejadian besar. Nah, dari donasi yang sudah kita salurkan dengan bantuan obat-obatan, kemudian ambulans, masih tersisa. Ceritanya masih tersisa. Suatu siang, kemudian saya berkomunikasi dengan Dr. Jose, Bang, ini dana masih cukup besar, kurang lebih waktu itu mungkin sekitar 11 sampai 12. Apa namanya? 11 M. Iya. Gimana kalau rumah sakit gitu loh. Oh. Nah, akhirnya Terus Dr. Jose berdiskusi. fondasi dulu ya. Betul. Bikin dulu lah gitu ya. Bikin MOU. MOU menyatakan bahwa kami Siap ingin bangun rumah sakit. Nah, tadi terkait dengan tanah tadi, ya. tanah mencari segala macam wakaf, jatuhlah di tempat yang sekarang. Itu bukan tempat awalnya bukan di situ, tapi kemudian digeser ke sini. Itu tanah milik Tanah rakyat wakaf, Palestina. tanah wakaf dari negara. Jadi Oh, Masya Allah. Gitu. Akhirnya dibangunlah terus jadi. Kita bicara singkatnya, Dok. Iya. Jadi lewat berkali-kali donasi tadi ya. Betul. Nah, mulai running itu 2015. Mulai beroperasi. 2015 akhir. Oh. 2015 akhir beroperasi, mulai istilahnya soft opening lah ya. Iya. Baru kemudian kita serah terimakan di Januari 2016. Pada saat itu serah terimanya di Indonesia, mengundang Pak Menteri Kesehatan Palestina, Pak Dubes Palestina untuk Indonesia, dari pemerintah Indonesia sebagai saksi. Iya. Jadi sebagai saksi, siapa yang hadir pada saat itu ada Pak JK, kemudian Bu Menlu, Bu Retno, Pak Anies waktu itu sebagai Menteri Pendidikan. Hadir sebagai saksi dari pemerintah. Jadi sebenarnya adalah from Indonesia to Palestinian. Iya. Nah, kenapa kita serahkan ke pemerintah agar supaya dimanfaatkan siapapun pemerintahannya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Palestina. Oh, betul. iya. Jadi
semangatnya adalah semangat untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat Berarti Palestina. dari 2015 mulai operasi ke sampai terakhir kemarin itu, Betul. Semua biaya operasional dari mana? Inisiasi waktu awal itu sempat kami berikan, tapi selanjutnya kami karena sudah serah terima, Ya, operasional dari mereka sendiri. operasional mereka. Nah, ada cerita tuh. Iya, iya. Iya. Karena jadi pada waktu konvoi kita bisa menembus Rafah itu pakai bendera, anak-anak yang pakai bendera merah putih. Itu merupakan satu prosedur yang sangat luar biasa. Betul. Kan ada aturan internasional, Iya. tidak boleh membawa bendera kalau masuk. Oke. Sehingga Pak SBY mendapat apresiasi dari Itu yang pertama kali masuk. Iya, itu? Pak, ya, waktu Yang 2009. 2008. Awal itu ya. 2009. Nah, jadi Bapak senang jadi berarti saya kerja betul Iya. dan saya mendapat apresiasi juga dari Presiden. Maka ketika kami minta tolong dong Pak, itu kan rumah sakit untuk nanti jadi rumah sakit Indonesia, tolong dibantu. Oke, tanda tangan nih. Pak Presiden setuju, Menteri Mulyani setuju, 20 miliar. Oh, Wah, senang Pak. Masya Allah. Tetapi saya lengser dari Menteri Kesehatan. Saya jadi Wantimpres. Nah, kan nggak bisa ngurus karena itu harus Ya. oleh Menteri Kesehatan. Anak-anak ini ngurus sampai setengah mati, nggak bisa. Di Palu lempar ke sana, dilempar lagi. Akhirnya oleh Menteri yang menggantikan saya, karena tidak ada keberpihakan pada mereka, duit itu akhirnya diberikan pada pemerintah di sana, jadi bukan diberikan pada Rumah Sakit Indonesia. Langsung ke Padahal yang Palestina. namanya Rumah Sakit Indonesia mestinya Iya, harus. dikasih ke Rumah Sakit Syifa ya, Betul, Rumah Sakit untuk Syifa. bikin klinik jantung. Oke. Nah itu loh, kalau tidak ada keberpihakan ya enggak. Iya. Berarti operasional akhirnya diserahkan kepada mereka. Walaupun sebenarnya kami paham bahwa kondisi mereka sedang sulit segala macam, ya, tapi artinya gini, kami tetap membuka ruang untuk apabila ada kebutuhan tertentu, kami membuka Alat-alat diri. yang beliin kan Oh iya, ada. alat-alat semua, Iya. artinya gini, dari building, alat, semua equipment itu kami siapkan. Udah disiapkan. Dana dari mana? Dari masyarakat Indonesia. Makanya kita ingin memberikan pesan kepada dunia bahwa dengan nama Rumah Sakit Indonesia ini memberikan pesan bahwa rakyat Indonesia Itu bersama sangat dengan menyumbang. rakyat Iya. Palestina. Masya Allah. Gitu. Tadi Dok, Bu Fadilah, tadi 2000 dengan jadi Menteri Kesehatan sampai 2009 ya. Setelah itu jadi Wantimpres. Wantimpres. Jadi Itu- saya tidak di reshuffle loh, walaupun saya Mbak Iya. Lilo ya. Tapi itu ada ini nggak Dok? Ada, wah ini berbahaya nih Menteri ini. Karena faktor itu ada nggak? Ya. Karena faktor itu ya. Misalkan ya, Saya ingin ngobrol sedikit soal boleh ya Dok ya? Boleh, Nanti silakan. kita lanjut lagi ke Silakan. Gaza. Soal yang dulu waktu flu burung itu, Bu. Dok, Ya. itu gimana itu Dok? jadi saya melihat suatu ketidakadilan, Iya. suatu kecurangan dan kebohongan dari WHO. Jadi WHO itu mengatakan bahwa orang yang mati itu ketularan dari ayam yang mati. Waktu itu ya benar. kita buktikan dengan riset, ternyata nggak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Dan ketika Tanah Karo ada 8 kasus flu burung dan yang 7 meninggal, maka itu diklaim oleh WHO sebagai human to human transmission. Kalau human to human transmission, maka artinya sebentar lagi kita diembargo atau dinyatakan sebagai tempat mulainya pandemi. Ya. Nah itu pun juga kita teliti bersama dengan, Ke Karo akhirnya. iya, kita ambil spesimennya, Iya. kita lihat dan ternyata tidak ada bukti human to human transmission. Jadi tidak ada reseptor human to human. Terus faktanya apa itu Dok yang di Karo? Mereka membawa 10 epidemiolog dunia untuk declare bahwa di Indonesia telah terjadi penularan flu burung. Dan saya hanya satu bukti laboratorium bahwa ini sequencing dari virus itu tidak membuktikan. Ya, ke human to paling human. kuat. Buat 100 epidemiolog tidak akan bisa mengalahkan virus. Nah,
Di situ menang. Maka dia dengan mundur teratur. Maka kalau Anda Nggak lihat bisa masuk, ya. itu flubur itu begini turun jret. Dan saya ditulis di majalah The Economist yang di Inggris ya, bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia Siti Fadila Supari berhasil menghentikan penularan flu burung atau pandemi flu burung bukan dengan vaksin, tapi dengan politik transparansi. Nah, itu jadi terbongkar dunia. akhirnya. Nah, jadi sampai sekarang saya sulit percaya dengan WHO. Sampai sekarang. Jadi apapun kebijakan WHO saya selalu kenapa begini, kenapa begitu. Nah itu. Dan Indonesia berhasil mereformasi WHO agar tidak terjadi pandemi lagi. Maka kami mempunyai 6 poin yang akhirnya disetujui menjadi aturan internasional sampai terjadinya COVID. COVID itu melanggar dari 6 poin ini. Dan yang paling ngerti adalah kami pejuang yang pada waktu itu. Yeah. Nah itu satu pelajaran yang sangat berharga yang harus saya tularkan, bahwa janganlah gampang percaya begitu saja. Jangan percaya begitu saja. Kita harus mempunyai tim yang kuat, mempunyai virolog banyak, orang-orang pintar banyak. Iya, Apa kata mereka? Buktikan. artinya Indonesia sebenarnya mampu ya, Dok, ya, untuk Sangat mampu. ya, Nggak membuat usah Indonesia, kalau Anda apa tadi forum FKM. komunikasi aktivis masjid punya Punya, dana, bikin laboratorium gitu ya. Masya untuk Allah. virus. Terus waktu Yang memegang orang-orang yang seperti Mercy dan bisa kita percaya begitu. iya, waktu pandemi bagaimana, Dok? Pandemi Nah, terakhir. coba siapa yang bisa Artinya pada waktu pandemi, Iya. pandemi COVID, ya, pandemik itu sebetulnya ada batasannya. Menurut International Health Regulation IHR, itu adalah aturan-aturan yang ada di WHO, Qurannya WHO. Dan Qurannya WHO itu sebetulnya ada definisi pandemik. Dan pandemik itu nomor 1 harus dibuktikan ada mutasi virus dari binatang yang bermutasi ke manusia. Nah, ini harus ditemukan. Nah, pada waktu COVID itu tidak ada. buktinya apa tidak ditemukan? Karena Amerika dan RRC tuduh-tuduhan. Amerika menuduh Wuhan itu laboratorium Wuhan yang membocorkan. Jinak marah itu berasal dari Amerika. Artinya tidak ada mutasi virus yang sebagai syarat pandemi itu. Nah, kalau syarat pandemi yang nomor 1 itu tidak dipenuhi, namanya bukan pandemi. Kemungkinan bisa disebut bioterorisme. Bioteroris. Masya Allah. Bioterorisme. Iya. Nah, jadi sebetulnya itu sesuatu yang bukan alam. Iya, buatan. Tapi tak ada orang yang berteriak, karena waktu itu aku di dalam bicara. Itu yang mau saya tanya. Masih di dalam itu. Itu makanya saya ada di dalam, karena saya tidak boleh teriak. Nah, kemudian waduh, ini sebetulnya belum. Jadi pada waktu diganti dengan PHEIC, Public Health Emergency International Concern, atau bahasa Indonesia KLB. Oh ya. Nah, kalau diganti itu, jadi akan mengaburkan apakah itu pandemik natural, apakah pandemik yang dibuat di laboratorium. Pandemik. Nah, Pandemik. Jadi sekarang PHEIC ini akan diresmikan sebagai gantinya pandemi. Definisinya akan diganti dengan PHEIC. Dan itu sesuatu yang sangat berbahaya, karena kita tidak mengerti apakah pandemik itu dibikin orang, bikinan manusia atau di laboratorium, alami, ataukah betul-betul alami atau natural. Iya. Pada tujuannya sebenarnya itu proksi untuk dagang ini ya, Dok, vaksin ya. Sekarang
Makanya mereka akan membuat suatu perjanjian namanya WHO Pandemic Treaty. Kalau diartikan adalah perjanjian dari WHO yang mengikat secara hukum, secara internasional, di mana WHO sangat berkuasa. WHO yang tadinya sebagai penasihat menjadi sebagai penguasa. Maksudnya dia yang ngatur lah. Iya. Berarti nanti kalau ada pandemi berikutnya harus ikut aturan. Harus ikut aturan. Kalau dulu kan masih ada lockdown, ada PSBB, ada nanti nggak boleh lockdown. Lockdown aja. Ini obatnya, kalau ini nggak boleh pakai obat yang lain. Makanya kan kemarin sempat ada vaksin yang dibuat oleh anak bangsa ya dok ya. Ya. Tapi nggak kepake. Yang mana? Yang dokter Terawan itu. Konsepnya dokter Terawan itu mesti bagus banget karena dia bukan pure vaksin tapi imunoterapi. Jadi dia mengadu sel-sel T-sel kita, jadi yang untuk melawan virus antigen itu di luar tubuh kita. Dari luar tubuh. Ya. Tapi kalau vaksin biasa dimasukkan ke tubuh kita, disuruh perang di dalam. Perang antara virus sama si antivirus. Jadi imunnya naik, kalau kalah ya udah sakit lah. Nah kalau yang dokter Terawan itu sel-sel kita yang berperan sebagai pelindung kita, sel-sel imun kita dikeluarkan, kemudian diadu dengan antigen di luar. Setelah menang, sel kita dicuci, dimasukkan lagi. Virusnya tidak masuk. Itu suatu hal yang sebetulnya sangat luar biasa. Brilian, ya. Apapun penyebab, apapun virusnya, kita bisa mengatasi dengan cara itu. Tapi mentok juga ya dok? Artinya nggak terpakai kan? Tapi sebetulnya juga belum mentok banget. Belum mentok banget. Kalau maksudnya kalau nanti terpaksa misalkan kita bikin juga bisa. Bisa ya. Iya dok. Wow. Berat ini dok pembahasannya. Tapi kenapa Bu Siti Fadilah begitu speak up Bu? Begitu berani Bu? Apa nih motifnya apa itu? Ya, saya maksudnya tahu. Ini satu hal yang perlu dicontoh oleh anak-anak muda hari ini. Kalau Anda berani tahu, berbeda. Ada sesuatu yang berbahaya itu di jalan, ada paku. Ya, paku di jalan. Tuh kemudian padahal dilewatin mobil-mobil. Anda lihat paku itu. Nanti kalau itu kena lindas ban, bannya akan kempes. Ya, kempes. Apakah Anda akan dinasa? Simpel, itu menurut saya suatu ibadah yang sangat. Makanya itu salah satu cabang keimanan kan? Ya, cabang keimanan. Menyingkirkan paku di jalan. Itu cabang keimanan. Nah, saya seperti itu maksud saya. Masya Allah. Ini perlu kita contoh nih, beliau ini. Masya Allah. Walaupun resikonya besar sekali, Bu. Sangat. Ya waktu itu nyatanya saya sangat juga sangat besar. Iya. Bicara resiko ini kan teman-teman relawan juga resikonya besar nih. Ini nyawa. Masih ada dua relawan. Mas Fikri dan Mas Reza. Itu gimana bisa masuk dok? Relawan-relawan Indonesia. Kalau yang Muhammad Hussein kan dia punya istri di sana. Onim, nah ini yang relawan. Beliau kami tunjuk menjadi perwakilan Mercy di Gaza untuk menyalurkan bantuan dari masyarakat Indonesia. Iya. Tugasnya itu dengan berbagai program pada fase-fase tenang. Fase tenang. Iya, sudah ada program-programnya. Ya, program-program menjalankan sekaligus mereka menjadi mahasiswa di University of Gaza. Itu mereka kuliah sekaligus. Pengurusannya nggak ribet itu dok? Alhamdulillah nggak pada saat itu. Ke siapa berarti pengurusannya? Ke pemerintah Israel kah atau? Enggak, jadi Mesir? Dari Mesir untuk bisa akses masuk ke Gaza. Rafah ya berarti? Iya. Jadi dari sini tetap koordinasi dengan Mesir. Kedutaan Palestina juga. Oh, tapi kemarin pas gawat-gawatnya Rafah ditutup terus ya. Betul. Jadi kan khawatir pengungsinya ke Mesir. Jempol ke Mesir. Iya. Kok tega ya? Risuk. Tapi ini
3 relawan ini kan datangnya Sudah lama udah lama, sebelum 3 itu. tahun lalu, Iya, ada iya. 3 tahun, ada yang 7 tahun bahkan. Iya, iya. Gitu. 3 yang 1 pulang ya, Dok? 1 pulang. Yang 2 masih Mas menjalankan semua program kemanusiaan. Ya. Mereka yang Jalankan. terakhir bagi-bagi daging. Gitu. Iya. Oh, bagi-bagi daging hari-hari. Jadi anak-anak penduduk Palestina pada antri. Masya Allah. Jadi setiap hari Jumat kalau nggak salah ya. Jadi hampir tiap hari, Bu. Jadi program kami itu hampir tiap hari gimana caranya dana yang dari masyarakat dengan kondisi kesulitan mereka itu terbatas, bisa ya. kita bantu. Kalau diatasi sepenuhnya ada handicap material, bahan material kan juga tidak gampang ya. Jadi apa yang bisa dilakukan. Loh, memang di sana masih roda perekonomian masih jalan, Dok? Ini kan sisa-sisa, mungkin last stock lah ya. Iya. Kalau dibilang last stock yang ada mereka yang masih Bisa dijual. Jadi itu yang kita berdayakan supaya jangan sampai barang ada Nggak bisa sementara mereka ada yang kesulitan gitu. Nggak ada yang bisa. Dan ini kan juga memberdayakan bagi pemilik Pemilik barang. toko, pemilik barang gitu. Tapi katanya barang apa saja ada. Ada Dari ya? Mesir. Waktu itu mereka nggak bisa komunikasi, mereka butuh minyak goreng. BBM waktu itu, Bu. BBM-nya kan nggak bisa. Nggak bisa. Terus akhirnya minyak goreng pun bisa jadi. Nah itu bisa juga belanja. Dicampur supaya untuk menjadi bahan bakar genset. Jadi Minyak campur dengan goreng? minyak goreng. Masya Allah. Karena untuk dalam kondisi Gelap sulit gitu. gitu, ya, dan kesulitan mendapatkan BBM. Dalam seminggu kemarin lost kontak kita. Sampai hari ini. Alhamdulillah WA saya terjawab tadi pagi. Oh tadi pagi baru. Tadi pagi. Alhamdulillah bisa Gimana komunikasi. kabarnya, teman-teman? Alhamdulillah baik. Memang di sana sinyal agak kadang ada, kadang Bukan tidak. ada orang kita kehilangan 2 hari. Tadi bahkan saya lihat di TV nasional diwawancara. Alhamdulillah. Jadi ini nyambung pas saya buka nggak berapa lama ada wawancara antara Mas Fikri dengan TV One kalau nggak salah tadi. Baru Iya, kemarin malam ya saya bilang, waduh 2 hari nggak ada berita, 2 hari nggak ada berita gimana? Tenang Bu, karena ATM-nya masih jalan katanya gitu. Oh, ATM itu masih ada mutasinya jalan. Mutasinya kita lihat berjalan, jadi insya Allah aman. Okay. Gitu. Dan tadi saya konfirmasi ulang bahwa masih bisa nggak melaksanakan program dari konsep tadi, dari barang-barangnya masih jalan ya. Masih jalan. Jadi programnya adalah 2.000 paket makanan, 2.000 paket makanan, kemudian baju hangat, itu alhamdulillah bisa dijalankan. Kuning. Iya, saya berpikir seperti itu, Bu. Iya, Maksudnya bakal mereka akan di ada- pengungsian satu ruangan. Kemarin kan beberapa narasumber kita hadirkan di sini. Satu ruangan yang hanya cukup 80 orang diisi oleh ratusan orang. Kan satu kamar mandi, Bu. Iya. Gimana itu kalau? Ya. Jadi kondisi mereka tuh Wabah, bahkan ya kalau ada air ya mandi, jadi bisa juga nggak mandi gitu. Iya. Jadi tergantung kondisi. Iya. Ya begitulah di kondisi bencana. Tentunya sangat-sangat memprihatinkan dan lebih memprihatinkan lagi adalah ketika kemudian bantuan itu sulit masuk kan gitu. Nah inilah yang harus kemudian terus kita suarakan, jangan berhenti dengan perpolitikan kita, sementara kondisi masyarakat di sana masih dalam kondisi memprihatinkan. Ini yang harus kita terus campaign, jangan pernah berhenti untuk Palestina. Ya. Ke Bu Fadilah nih, Bu. Mumpung masih ada waktu sedikit nih, Bu. Ini saya kalau ketik di Google Bu Siti Fadilah Supari, yang keluar nyamuk ini, Bu. Nyamuk. Ini yang lagi panas. Itu gimana sih, Bu, nyamuk Wolbachia itu? Itu bakteri ya, nama bakteri ya Wolbachia. Jadi gini, pada suatu hari saya baca berita bahwa di Semarang diserbar nyamuk Wolbachia. Loh, kok aku nggak tahu ya? Ada sesuatu yang begini penting kita tidak tahu. Ternyata mereka menyebar diam-diam. Ketika kita sedang menghadapi pemilu, maka timbullah pertanyaan di dalam otak saya, kenapa diam-diam? Nah,
Kemudian ternyata orang Bali teriak-teriak, dia minta tolong pada saya. Menolak. Bahwa di Bali itu berapa juta sih penduduknya, mau disebar 240 juta Nyamuk. Nah, maka saya langsung kita bikin press conference, kita tolak. Sambil kita teliti, ternyata ada SK-nya Menteri pada tahun 2022 bahwa akan menyebarkan nyamuk di 5 area, yaitu Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Bontang, dan Kupang. Tapi di Bali tidak ada. Bali itu yang akan menyebar itu NGO asing. NGO asing. Dan ketututan dan berhasil untuk kita tolak. DPRD-nya juga menolak, gubernurnya menolak. Jadi saya mengajari masyarakat Bali di sana bagaimana caranya yang benar dan santun, nggak usah yang tidak santun, tapi benar caranya, yaitu ke DPRD. DPRD you pilih loh. Oh, lewat DPRD. Ternyata itu sangat. DPRD. Seberapa bahaya itu, Bu? Ini nyamuk ini kan diklaim sebagai sebagai apa anti bakteri apa anti nyamuk DBD kan. Jadi begini ceritanya, tapi tahun 2011 ditemukan oleh orang Australia bahwa nyamuk yang diselipin telur Wolbachia itu akan menurunkan populasi dari nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah. Maka mereka nyari peneliti di Indonesia, dapatlah peneliti dari Gajah Mada. Ditelitilah. Wah, jadi dari tahun 2011 itu Pak Bill Gates sudah mulai main-main nyamuk di Yogyakarta. Nah, kemudian muncullah seorang profesor dengan penelitiannya yang sudah dipublish di majalah-majalah internasional yang kredibel, dengan kesimpulan bahwa nyamuk Wolbachia terbukti menurunkan angka demam berdarah 77%. Dengan catatan dalam jangka waktu tertentu tanpa diketahui jangka panjangnya. Nah, disitulah kemudian kenapa kok bisa begini? Lah, hasil dari profesor ini langsung diambil oleh Menteri Kesehatan untuk jadikan SK. Saya teliti lagi, ternyata profesor itu disponsori oleh WMP, the World Mosquito Program. World Mosquito Program ini di belakangnya lagi ada Pak Bill Gates. WMP. Pak Bill Gates itu memang hobinya dengan nyamuk dan dia mempunyai pabrik nyamuk di Columbia yang sangat dahsyat. Itu dijual ya, Bu ya, nyamuknya. Dan ternyata telur Wolbachia yang ada di Indonesia itu diimpor dari Australia. Sekarang saya tanya, berapa puluh ribu telur diimpor? Banyak. Siapa yang tahu bahwa itu telur Wolbachia persis? Kalau nggak ahlinya ya nggak tahu ya, kalau nggak ada lab. Ahlinya pun juga bagaimana satu-satu kontrolnya kecil banget, 10 juta ya pilih ngentung. Nah, itu menurut saya di sini rakyat tidak aman. Masyarakat tidak aman karena masyarakat tidak tahu, tidak diberitahu bahayanya apa, untungnya apa, ini apa. Maka saya sosialisasi supaya dari rakyat itu sadar sendiri, menolak. Tanpa rakyat menolak itu akan terus berlangsung. Sebenarnya penanganan demam berdarah pun sebenarnya kan sudah established ya. Angka kematiannya kurang dari 1%. Jika dibandingkan seperti 20 tahun kalau dibandingkan dengan tabrakan motor di jalan tol lebih tinggi berarti. Wolbachia sendiri bisa ke manusia nggak? Apanya? Bisa ke manusia nggak? Kan nyamuk nih, nyamuk. Ceritanya nggak bisa, jadi tidak berbahaya lah. Tapi bukan tidak berbahayanya nyamuk. Wolbachianya sendiri mungkin tidak berbahaya, tapi dengan keberadaan Wolbachia itu ada suatu jenis nyamuk tertentu yang jadi tinggi sekali, namanya nyamuk kuleks. Nyamuk kuleks itu membawa penyakit Japanese encephalitis atau radang otak. Nah, itu jauh
angka kematian yang 30%. Kenapa kita menguber yang angka kematiannya kurang dari 1% dengan risiko malah yang angka kematian yang 30% naik? Bisa masuk ya. Tidak masuk ya. Tidak ada alasan untuk mengundang nyamuk. Bagus tuh tagline-nya. Tidak ada alasan untuk mengundang nyamuk ya. Baik. Tapi ya mesti rakyat harus sadar, harus mengerti. Kalau cuma saya yang cuap-cuap yang lemah-lemah Nah, ini harus kita edukasi ke masyarakat nih Bu. Masya Allah, dari nyamuk, dari masalah kecil aja diurus nih sama Bu Fadilah nih. Apalagi kemudian masalah Gaza yang sifatnya mendunia ini Bu. Kalau saya boleh tanya ke Bu Fadilah dan Dr. Henry nih, rumah sakit Indonesia yang di Gaza yang sekarang sudah acak-acakan diacak sama Israel nih, ke depan bagaimana Bu? Ada rencana membangun ulang? Itu sulit atau enggak sih? Kalau rencana kita pingin ya Bu ya, cuma sulit. Jadi tapi apa namanya, satu boleh atau tidak tergantung perkembangan politik yang akan datang. Oh gitu. Tetapi kalau maunya rakyat Indonesia, Jelas. waduh, itu menggebu-gebu untuk membangun kembali. kami di November kalau nggak salah sudah berkirim surat berkirim surat ke Kementerian Kesehatan sana menyatakan bahwa kami akan siap merenovasi rumah sakit plus melakukan pengadaan alat-alat. Jadi Oktober akhir itu kami sudah koordinasi dengan Direktur Rumah Sakit Indonesia tentang kebutuhan alat dan bahan habis pakai. Udah 30 Oktober, oke, kita nerima datanya, tapi kemudian kan agresi masih terus berlangsung sampai kemudian yang terjadi hari ini. Tapi intinya kami sudah memberikan pernyataan komitmen kami untuk bisa mengoperasionalkan kembali Rumah Sakit Indonesia, tentunya dengan situasi kondisi politik sudah bagus ya, yang lebih sudah baik. Hari ini non aktif, termasuk yang diacak-acak sebenarnya di Wisma Dr. Jose. Di samping Rumah Sakit Indonesia ada Wisma Dr. Jose, di mana relawan kita tinggal, dan kalau kemudian istilahnya ada warga negara Indonesia yang kebetulan hadir di Gaza, kami persilakan untuk bisa menginap di sana. Hotelnya. Gitu. Nah, terus sekarang kosong semua. Kosong semuanya. Bisa nggak penduduk Palestina ke situ gitu? Ya pasti takut ya. Masalahnya masih daerah rawan ya. Yang kami masih bisa bersyukur bahwa struktur bangunan rumah sakit masih tetap kokoh meskipun pada beberapa bagian rusak. Gitu. Tapi tidak sampai di ada bagian-bagian yang kena. Jadi IGD, kemudian ruang OK itu ruang operasi ya. Ruang operasi itu kena atapnya sekarang. Dari gitu. atas. Ya Allah. Dan diobrak-abrik Bu. Iya, Di ininya. Dan beneran gitu ya. Iya. Berarti jawabannya menunggu situasi politik ke depan ya Bu. Iya. Tapi sangat mungkin bisa ya Dok. Sangat mungkin bisa. Sangat mungkin bisa. Sangat mungkin. Harus ada sinergitas antara rakyat dan pemerintah. Betul. Untuk concern ke situ ya. Sana. Baik. Itu gara-gara Rumah Sakit Indonesia Indonesia dibilang negara yang paling dermawan nomor 1 di dunia. Masya Allah. Memang faktanya begitu kan Dok, di beberapa jurnal itu. Indonesia dermawan. Luar biasa Indonesia. Tapi memang itu uang rakyat kok. Uang rakyat betul. Masya Allah, Masya Allah. Walaupun kita kekurangan, tapi kita tetap juga masih bisa bersedekah. Itu betul-betul pelajaran agama kita. Akhlak ya, akhlak. Akidah dan akhlak itu sebenarnya. Iya. Masya Allah. Baik, terakhir mungkin pesan-pesan ini Dok memberi sama Bu Fadilah untuk pemirsa yang di rumah. Kalau Dok Henry mungkin sebagai pejuang kemanusiaan, Bu Dokter sebagai semuanya lah. Kalau Bu Dokter orang sudah tahu. Dari Ibu dulu ya, dari Ibu. Ya, saya pesan saya. Anda sebagai forum komunikasi aktivis masjid, Anda juga mempunyai suatu ruh perjuangan. Kalau nggak mempunyai ruh perjuangan, nggak akan Anda bisa aktif di sini menurut saya. Dan itu alhamdulillah itu suatu hidayah dari Allah. Ruh perjuangan. Dan dalam berjuang yang harus Anda ingat, satu, tetaplah di jalan Allah. Tetap di jalan Allah. Dan
di jalan Allah itu selalu dengan cara-cara yang betul. Berjuanglah dan jangan mengharap apakah harus menang. Menang dan kalah yang menentukan adalah Allah. Yang wajib adalah kita harus berjuang. Nah itu. Makanya Palestina tidak akan pernah putus asa karena menang dan kalah adalah yang mengatur Tuhan. Yang paling penting kita harus mempunyai semangat ruh kita berjuang dan itu berjuang di jalan Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dan semuanya kalau Allah janji siapa yang berjuang di jalanku maka akan saya datangkan apa yang Anda butuhkan. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Masya Allah. Dan itu betul-betul saya rasakan ketika saya sedang memperjuangkan apa. Kadang-kadang suatu hal yang tidak sengaja, ternyata ini pas kok nggak ada dia, wah nggak bisa jalan lah itu. Ya. Nah itu Allah yang masang-masang puzzle. Masya Allah. Terima kasih dok. Ya, perjuangan di tangan kita, kemenangan di tangan Allah. Ya. Gitu ya dok intinya ya. Dr. Henry sekarang dok. Iya. Ini untuk pemirsa semua, FKM ya dan semua. Untuk di dalam konteks kemanusiaan pastinya tidak akan pernah ada batasan terkait agama, golongan dan lain-lain. Artinya tanggung jawab kita bersama. Dalam konteks Palestina, maka tagline yang kemarin menjadi agenda dari teman-teman di Solo itu sangat proper. Apa itu? Palestina sepanjang hayat. Palestina sepanjang hayat. Jadi jangan pernah lelah untuk Palestina. Masya Allah. Terima kasih banyak dok. Dan Bu Siti Fadilah Supari, Dr. Henry telah berkenan hadir di sini. Sama-sama Mas. Satu kehormatan. Semoga bisa terus sambung silaturahim nih dok. Mohon bimbingan, mohon arahan. Kita bersinergi. Mudah-mudahan masih ada umur. Amin. Insya Allah Bu. Baik, terima kasih teman-teman pemirsa semuanya. FKM Podcast kita akhiri dulu. Insya Allah semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa menambah motivasi kita dalam perjuangan ya, dan juga informasi-informasi yang hanya bisa didapat di sini. Simak langsung di FKM Podcast dan di episode-episode berikutnya. Barakallahu fikum. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.